Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Shadaqallahu azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, pertahankan, tingkatkan kualitas iman takwa kita, karena seluruh isi langit dan bumi ini pada waktunya akan dihancurkan Allah. Yang tersisa hanyalah keimanan, ketakwaan kita, dan itulah yang dinilai Allah, yang kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah singkat adalah antara ulama dan ahli zikir. Ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan bahwa di seluruh semesta ini, baik binatang-binatang ternak, seluruh manusia, jin yang bernyawa, seluruhnya ini yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Ini adalah surah Al-Fatir, surah Fatir ayat 28. Ayat sebelumnya, ayat 27, itu bicara tentang semesta. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma. Apakah kamu tidak memperhatikan Allah menurunkan air dari langit? Akhrajna bihi samarat. Kemudian Allah keluarkan darinya buah-buahan. Mukhtalifan alwanuha. Bermacam-macam jenis buahan, berwarna-warni. Begitu juga gunung. Gunung itu ada garis-garis putih, ada garis merah, beragam macam gunung-gunung Allah ciptakan. Dan semua itu, dan di antara isinya yang di bumi ini yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Profesor Sahri misalnya, Buya Hamka, termasuk Quraisy Shihab, ulama-ulama besar penafsir Indonesia juga memahami ulama itu sebenarnya bukan hanya orang yang ahli agama. Secara umum ulama itu adalah berasal dari kata ilmun, alim, jamaknya ulama, yaitu orang berilmu. Kata Quraisy Shihab, Buya Hamka, dan Profesor Sahrin berdasarkan munasabah ayat ini, dapat diketahui bahwa sebelum Allah mengatakan, menyebut kata ulama, yang takut kepada Allah adalah ulama. Allah itu cerita semesta, ilmu alam. Maka bisa dipahami yang dimaksud dengan ulama itu orang yang berilmu, baik ilmu agama, sosial, ilmu yang bermanfaat, dan dengan ilmunya dia gunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, dan karena itu sampai atau membuat dia sampai takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya kenapa ulama itu di zaman masa lalu itu, dalam Islam itu tidak terjadi dikotomi ilmu. Karena para ulama-ulama kita dulu seperti Al-Farabi, walaupun ahli filsafat, dia ngerti juga Islam. Al-Ghazali lagi, apalagi kita kenal dengan Ibnu Sina, dia terkenal ahli kedokteran, Avicenna, tapi dia mengerti syariat-syariat Islam pokok, dan dia disebut ulama. Tidak ada ulama yang menyebut Ibnu Sina itu bukan ulama, padahal orang barat menyebut dia adalah bapak kedokteran, ahlinya ahli kedokteran. Maka orang berilmu ini ketika dia mengabdikan ilmunya, dia sebenarnya digolongkan ulama. Lebih sederhana lagi, masyarul muslimin, Imam Nawawi dalam kitab hadis pengantarnya Arba'in yang sangat tipis, 40 hadis itu, di sana dia sebutkan siapa yang hafal 40 hadis, ya kemudian dia mengamalkannya, maka dia digolongkan nanti di golongan kelompok-kelompok para ulama.
Artinya hanya menghafal, membaca, kita baca hadis, tahu kita isinya, kita amalkan, maka kita sudah termasuk kategori ulama. Jadi untuk menjadi ulama itu tidak terlalu berat. Bahkan Nabi membahasakan kapa bil mar'i faqihan idza abadallah. Sudah cukup dikatakan orang paham agama ketika dia sudah bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Kalau ibadahnya belum baik, berarti dia perlu menuntut ilmu agama lagi. Tapi kalau sudah bisa baik, dia sudah dianggap sebagai orang faqih, orang yang paham kepada agama. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian ulama ini tidak hanya punya ilmu agama, punya ilmu umum. Supaya ilmu ini bisa bermanfaat, maka sangat dibutuhkan para ilmuwan ini selalu berzikir kepada Allah. Inilah yang dimunculkan nanti dalam surah Al-Imran ayat 190 dan 191, di mana Allah mengatakan innama yadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran adalah para ulul albab. Nah, ulul albab ini siapa? Alladzina yadzakurunallah qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Orang yang dia berzikir. Dalam bahasa sederhana, zikir dan pikir itu harus digabungkan supaya kita bisa menjadi orang yang taat, bermanfaat. Apabila kita punya ilmu yang banyak, tetapi kita tidak berzikir, tidak dekat kepada Allah, tidak mendekatkan diri, maka akal kita tidak akan diterangi cahaya qalbu. Maka jadilah akal kita nanti yang kita khawatirkan tunduk kepada hawa nafsu, tunduk kepada jiwa, hawa nafsu kita, nafs kita. Sehingga nanti akal kita itu mengakal-ngakali dia. Kenapa? Karena dia tidak diingatkan, tidak dikaitkan kepada Allah. Maka orang-orang yang berilmu sudah sangat-sangat ditekankan sekali supaya rajin berzikir. Mu'az bin Jabal dalam 60 sahabat, kitab 60 sahabat disebut hadisnya, Mu'az bin Jabal ini adalah pemimpinnya para ulama nanti di sorga. Apa yang dinasihatkan Nabi kepada beliau? Rasulullah SAW menarik, akhadha biyadih, ditariknya tangan Mu'az bin Jabal. Lalu Nabi mengajarkan, ya Mu'az, inilah uhibbuk, wallahi inilah uhibbuk. Mu'az, sebenarnya demi Allah aku sangat mencintaimu, kata Nabi. Maka aku beri kau wasiat. Apa wasiat kepada Mu'az bin Jabal? Wasiat Nabi adalah, ya Mu'az, setiap engkau la tada'anna fi duburi kulli salat taqul Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kau pemimpin para ulama nanti di sorga, maka aku wasiatkan kepadamu, mohonlah kepada Allah setiap di akhir solat atau sesudah solat, minta kepada Allah, ya Allah bantulah aku untuk selalu berzikir, ala zikrik wa syukrik, bersyukur, wa husni ibadatik, dan ibadah-ibadahku bagus. Nah, dari sini bisa kita petik bahwa seorang ulama itu harus rajin berzikir supaya akalnya diterangi. Maulana Ilyas Kandahlawi, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, ulama besar Jemaah Tabligh, mengatakan dalam kitab Fadailul Amalnya, ilmu itu seperti panah. Jadi kalau kita punya ilmu, kita sudah punya senjata, punya pedang, punya panah. Kemana arah panah ini? Apakah menghantam musuh, menghantam orang baik, menghantam orang, melawan orang baik atau buruk, terserah saja. Nah, maka untuk supaya dia bisa diarahkan kepada yang baik, maka kita harus berzikir. Maka zikir ini disebut cahaya. Maka orang punya ilmu, apabila dia malas berzikir, hatinya tak bercahaya. Dia punya panah, punya senjata, tapi gelap. Begitu dia panahkan, dia tidak tahu ke arah mana panahnya. Maka orang-orang berilmu yang jauh dari Allah, maka nanti dia akan menggunakan ilmunya untuk keburukan. Nah, disinilah pentingnya kita membersihkan qalbu dengan berzikir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya ilmu itu kita manfaatkan untuk yang baik, maka kita tergolong ulama. Baik ilmu yang kita pelajari, ilmu agama maupun ilmu umum, ilmu sosial dan seterusnya. Kalau kita dekat dengan Allah, maka semua ilmu kita akan kita manfaatkan untuk kebaikan, kemaslahatan umat. Maka tergolonglah kita kepada ulama. Di antara sahabat juga ada yang sudah banyak paham sekali syariat Islam. Anna rajul qala, ya Rasulullah, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Allah, inna syara'il Islam qad kasurat alayya. Syariat Islam ini sudah banyak aku pahami ya Rasul, sudah banyak yang aku ketahui. Kasihlah aku sesuatu atasabtu
yang membuat aku jadi peganganku, ya, supaya kuat hatiku jadi peganganku. Apa jawab Rasul? La yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Jadikan lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Artinya pengawal ilmu itu, cahaya ilmu itu adalah zikir. Maka wajar muncul istilah ulul albab, di mana Allah mengatakan ulul albab itu adalah allazina yadhkurunallah, berzikir waktu berdiri, duduk, berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, baru pikir. Dan mereka berpikir atas penciptaan langit dan bumi. Artinya apa? Antara akal dan kolbu, antara zikir dan pikir itu harus disatukan supaya kita tidak hancur lebur. Kalau ini kita pisah nanti, kita akan lemah. Lemah untuk melakukan kebaikan, lemah untuk berjuang untuk yang baik, lemah untuk istiqomah dalam kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak punya energi. Maka zikir-zikir itu harus kita dawamkan, lazimkan. Sampai zikir itu taksya'iruna juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Sampai zikir itu bisa menggetarkan hati kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu bisa membuat tenang hati kita, menggetarkan kulit dan hati. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Itu kenapa? Karena zikir itu punya energi. Ketika kita berzikir, zikir itu berenergi. Energi itu akan melahirkan getar, energi itu akan melahirkan cahaya, energi itu juga akan menunjukkan, membuat rasa bertuhan kita semakin kuat, sehingga ilmu kita terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan untuk agama, untuk kebaikan agama, bangsa dan negara. Tapi kalau kita menjauh dari Allah, maka kita akan ditarik oleh nafsu kita, jiwa hawa nafsu kita, dan akan diseret oleh setan. Setan itu berasal dari kata syayato, yang kata Quraisy itu artinya menjauh. Semakin kita jauh dari Allah, sebenarnya kita semakin ditarik oleh setan. Maka orang yang tidak mau ingat Allah, dia akan semakin jauh dari Allah, dan dia akan tertarik kepada golongan syaitan. Naudzubillah. Itu yang disebut Allah dalam ayat yang lain, bahwa sesungguhnya orang-orang yang melupakan fa'ansahumullah, orang-orang yang melupakan dirinya, kemudian mereka melupakan Allah, tidak berzikir, mereka itulah hizbus syaitan. Mereka akan masuk ke kubu-kubu kegelapan, ke kubu-kubu orang jauh dari Allah, dan kubu-kubu orang-orang yang jauh dari Allah itu adalah ghalibun. Mereka akan dikalahkan, mereka tidak akan pernah bisa menang. Tetapi kubu-kubu yang baik itulah yang akan dimenangkan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Karena sesungguhnya hakikat menang itu adalah apabila kita mampu istiqomah. Kalau kita tidak mampu istiqomah dalam kebaikan, sebenarnya kita sudah kalah. Kalah melawan hawa nafsu kita, kalah mengendalikan diri kita, dan kalah dalam arti kita akan menemukan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Karena keburukan itu, keburukan yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, yakini saja tidak akan pernah tertukar dan dibalas Allah dengan kebaikan. Karena Allah tidak pernah buta, Allah tidak pernah lalai dari manusia, bahwa apapun keburukan yang kita lakukan, kalau kita tidak bertaubat, memohon ampun, maka keburukan itu pasti akan mendatangkan keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa benar sedetil ini Allah membalas sampai kejahatan yang kecil sebejat biji jarrah atom pun dibalas dengan keburukan? Kebaikan pun begitu juga. Apakah sedetil ini Allah membalas?" Benar, ya Abu Bakar. Salah satunya cara Allah membalas keburukan kepada kita, yang keburukan itu sangat kecil, adalah ditunjukkan Allah kita dengan sesuatu yang kita tidak suka, yang benci. Kenapa Allah tunjukkan kita kepada sesuatu yang kita tidak suka di hadapan kita, kita benci? Itu disebabkan karena kejahatan kecil kita. Sampai begitulah yang dikatakan Nabi SAW. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin pun dalam hadis lain, orang beriman ini disayang Allah. Apabila kita berjalan di muka bumi, Allah pingin kita itu hapus, tidak punya dosa. Karena itulah kita diuji terus menerus, diuji kekurangan, kesulitan, gundah gulana, hati yang kadang hancur, hati yang kadang gelisah, macam-macam bentuk ujian. Semua kita, mau presiden, mau menteri, mau hakim, mau tukang ojek, mau macam-macam, semua kita akan diuji. Tidak ada yang bebas dari ujian selama kita hidup di bumi ini. Dan orang-orang yang sukses adalah
mereka yang senantiasa mampu mentaati Allah. Inilah yang disebut Nabi dengan istilah as-sa'adah. Orang yang paling bahagia hidupnya, as-sa'adah kullus sa'adah tulul umri fi taatillah. Orang yang paling bahagia dari seluruh manusia bahagia adalah mereka yang umurnya panjang tapi dia senantiasa mampu mentaati Allah. Kenapa? Karena dia senantiasa menggunakan ilmunya, fikirnya, dan juga zikirnya, digabungkannya untuk mentaati Allah. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah supaya Allah membantu kita tidak menyerahkan diri kita kepada hawa nafsu kita, menerangi akal pikiran kita, ilmu kita dengan cahayanya sehingga kita selalu terhubung ke Allah dan selalu mentaatinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wal fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Arsyil Azim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu khulafa rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa hsyurna ma'al iman. Nas'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuk wal amalu alladhi yuqarribuna ila hubbika ya arhamar rahimin. Nas'aluka mahabbataka wa ma'rifatak kama mahabbata wa ma'rifata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa amalan maqbula wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubaraka min ghairi ta'bi wala musyaqqatin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma ij'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.